Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat menyampaikan insyaallah pesan-pesan penting agama kita, agama Islam, terutama terkait dengan rukun Islam, yakninya salat, yang hari ini sudah banyak atau masih banyak yang belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya akan mengganggu ketenangan kenyamanan mereka di dunia, apalagi di saat mereka nanti mesti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya Arsil SAG, penyuluh agama Kecamatan Lintaubo, Kabupaten Tanah Datar, ingin menyampaikan 7 alasan kenapa sholat ini tidak boleh kurang dari 5 kali sehari semalam, terutama bagi yang sudah baligh sampai yang akan meninggal sekalipun, atau dalam kondisi memang masih bisa melaksanakan sholat, maka pilihan bagi yang akan meninggalkan sholat hanya 3 saja. Pertama, tidur sampai ia bangun. Yang kedua, lupa sampai ia ingat. Dan yang ketiga, gila. Itu pilihan bagi yang sudah mukallaf untuk melaksanakan sholat. Nah, kenapa sholat ini menjadi penting? Yang pertama, karena sholat itu diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, di langit. Menandakan itu pentingnya bukan main-main. Sesuatu yang diserahkan di langit, tidak di bumi, itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh-temeh. Andai saja sesuatu hadiah diserahkan hari ini oleh Pak Prabowo di Istana Negara, langsung kepada penerima, dan hanya Pak Prabowo dan orang itu yang menerima, itu menandakan sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi ini diserahkan langsung oleh pemilik bumi dan langit, alam semesta, jagat raya ini dia yang punya, diserahkan di langit. Itu menandakan hal ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi merupakan hal yang sangat istimewa. Nah, inilah kenapa sholat, alasannya kenapa sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena begitu pentingnya, sehingga Allah mesti menyerahkannya di langit. Itu yang pertama. Penting bagi kita kaum muslimin mengulang, memahami itu. Tidak diserahkan di bumi, tapi di langit. Itu yang pertama. Yang kedua, diserahkan hanya kepada satu orang saja. Sebanyak ini penduduk bumi, kenapa hanya satu orang saja yang diminta, dipilih oleh Allah untuk mewakili penerima sholat ini? Ini menandakan hal yang sangat spesial. Tidak dibagikan rata kepada semua orang, tapi dipilih satu orang khusus untuk penerima. Menandakan ini sangat penting, sangat penting. Tolong dijaga, tolong diingatkan, tolong diperingatkan, dan tolong dilaksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Begitu penekanan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah, asal ada persoalan, beliau sholat. Asal ada masalah, beliau sholat. Nah, jadi kenapa sholat itu penting? Diserahkan di langit, diserahkan kepada satu orang saja untuk mewakili semua manusia, Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tiang dari agama ini. Agama Islam ini dalam hadis disampaikan, hadis Tirmizi nomor 2616 dan hadis Ibnu Majah nomor 3973 menjelaskan bahwa Rasul amril Islam wa amuduhus sholah. Inti segala perkara adalah Islam.
dan tiangnya adalah sholat. Ini satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu tiang agama. Nah, dalam hadis lain juga disampaikan, sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu yang agama, siapa yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuh agama. Kemudian yang keempat, pembeda, batas antara muslim dan kafir. Dalam hadis Tirmidzi disampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali kaum muslimin yang belum menyadari bahwa ketika mereka meninggalkan sholat, sebenarnya mereka telah meninggalkan Islam. Tidak lagi dalam Islam, tidak lagi dalam keselamatan. Ketika pada saat itu mereka mati, maka mereka mati di luar Islam. Berdasarkan hadis ini. Jadi dinding antara kita dan muslim dan kafir itu adalah tarkus sholat. Ketika sholat telah ditinggalkan, maka dia telah keluar dari Islam. Ketika dia masih menegakkan sholat 5 kali sehari semalam, itulah saatnya dia masih berada dalam Islam. Lalu bagaimana kalau mereka keluar masuk? Rasulullah juga mengingatkan, Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat. Bertaubatlah kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia maha penerima ampun. Nah, disinilah pentingnya kembali kaum muslimin mengulang-ulang bahwa sholat ini pembeda muslim dan kafir. Kalau masih mau menjadi orang muslim, jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun alasannya. Kecuali yang 3 tadi. Lupa, tidur, dan gila. Selama tidak yang 3 itu, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam perang pun sholat wajib. Tak punya tangan, tak punya kaki, sholat wajib juga. Tak ada air, tayamum. Terburu-buru, dijamak. Masih terburu lagi, jamak qashar. Banyak lagi aturan yang lain dalam fikih yang telah diatur oleh para ulama bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan. Itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, kenapa sholat ini menjadi sangat penting? Syarat minta tolong kepada Allah adalah sholat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang di dadanya ada iman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat. Jadi sholat sebenarnya adalah wasilah, jalan bagi kita untuk bersama-sama dengan Allah. Telah menyediakan fasilitas untuk kita bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, tak ada satupun yang perlu kita ragukan lagi. Semuanya telah dijamin oleh Allah, semuanya difasilitasi oleh Allah. Kalau ada Allah di samping kita, maka kita akan menjadi aman dari semua persoalan hidup. Dari semua persoalan yang kita hadapi. Tetapi inilah kadang-kadang kita, orang-orang beriman memang diuji selalu. Iman itu diuji sehingga ia naik, bisa turun, bisa hilang sama sekali. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa syaitan telah bersumpah kepada Allah. Ya qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim illa min ibadikal mukhlasin. Dalam surat Al-Hijr 39-40. Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 dikatakan, qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang dari depan mereka, aku akan datang dari belakang mereka, aku akan datang dari kanan mereka, aku akan datang dari kiri mereka. Maka lihatlah ya Allah, sedikit-sedikit sekali nanti mereka yang akan bersyukur. Mereka yang bersyukur inilah yang mampu menjaga sholat 5 kali sehari semalam. Oleh sebab itu,
kepada para audien, para pemirsa, marilah kita berusaha masuk kepada kelompok yang sedikit ini, agar kita masuk kepada kelompok orang-orang yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah juga telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kenapa sholat ini penting? Karena ini adalah wasilah kita minta kepada Allah. Kalau kepada yang maha pemilik, maha pemberi, maha penyayang, maha bisa, maha kuat, kepada beliau kita minta. Lalu apalagi yang perlu kita risaukan, apalagi yang perlu kita ragukan, apalagi yang perlu kita cemaskan. Inilah wasilahnya sholat. Pencegah keji dan mungkar. Hati kita selalu diwaswasi oleh syaitan. Sehingga kadang kita terjerembab kepada perbuatan mungkar, kadang perbuatan keji. Panjang pengetahuan saya selaku penyuluh agama, yang keji itu minimal perbuatan yang merusak diri sendiri, merusak orang lain. Contoh, pembunuhan. Kita rusak karena membunuh, pasti dihukum. Bisa jadi dihukum bunuh, bisa jadi hukum penjara. Kemudian orang yang dibunuh akan kehilangan nyawa. Anaknya akan kehilangan ayah, istrinya akan kehilangan suami, orang tuanya akan kehilangan anak, dan seterusnya. Kalau perbuatan mungkar, kita saja yang berdosa. Mungkin berdusta, mungkin menggunjing, mungkin menfitnah orang lain. Kalau fitnah, keji juga. Kalau bergunjing, mungkin kita saja yang berdosa, orang lain tidak. Nah, jadi sholat inilah, ketika sholat dijaga 5 kali sehari semalam, maka insya Allah kita juga akan terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada sesuatu yang penting, semacam penelitian kecil-kecilan yang pernah saya lakukan dan sering disampaikan waktu Ustadz. Ketika suami dan istri mampu menjaga sholat 5 kali sehari semalam, ternyata suami dan istri itu walaupun sudah sedemikian parahnya dalam pertengkaran, sudah sedemikian ruwetnya persoalan rumah tangga mereka, tapi ketika mereka menjaga sholat 5 kali sehari semalam, ternyata mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan itu yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya, sehingga ia masih bisa menjaga rumah tangganya dengan utuh. Ada yang melapor ketika itu dia akan pergi ke pengadilan pada hari itu juga. Dia ceritakan segala macam persoalan rumah tangganya kepada saya. Ya, kalau mendengar ceritanya, saya yakin mereka sudah mesti berpisah lagi. Tidak ada pilihan lagi. Karena sudah berulang kali, sudah dinasihati, sudah ditangguhkan waktunya, sudah diminta nasihat sana-sini, tapi terjadi juga pertengkaran-pertengkaran itu yang lama-lama akhirnya istrinya lelah, dan istrinya akan minta cerai pada hari itu juga. Tetapi di akhir saya tanya kepadanya, bagaimana sholat ibu? Bagaimana sholat bapak? Sholat kami tetap 5 kali sehari semalam. Pak, kami tetap menjaga rukun Islam itu, tetap kami laksanakan. Dan insya Allah, alhamdulillah selama ini kami tetap menjaga sholat 5 kali sehari semalam. Maka saya katakan kepadanya, kalau ibu dan bapak masih mampu menjaga sholat 5 kali sehari semalam, berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, maka ibu insya Allah akan aman dari perceraian. Kenapa demikian? Karena ayat yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bercerai, kalaupun tidak akan keji, minimal mungkar. Abghadul halal indallahi, tolak perbuatan halal memang, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ibu bisa menjaga sholat, maka saya masih yakin rumah tangga ibu akan utuh. Tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Ternyata memang benar, setelah 2 tahun berlalu, rumah tangganya ternyata masih utuh-utuh saja. Walaupun memang ada pertengkaran-pertengkaran kecil, biasalah namanya rumah tangga. Demikian pula setelah 2 tahun berlalu lagi, 4 tahun, ternyata masih aman. Nah, kemudian ada lagi yang memang sudah berpisah, tapi tidak mau bercerai. Mereka menjaga sholat 5 kali sehari semalam. Tapi yang lain rata-rata, lebih 99% mereka yang bercerai,
hampir bisa dipastikan dari pengalaman saya, kecuali yang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya berpengalaman, lebih 99% kalau dia sampai bercerai di pengadilan, maka hampir dipastikan pasti ada sholatnya yang tinggal, walaupun cuma 1 kali sehari semalam. Beresiko menemukan jalan buntu dari urusan rumah tangganya. Karena nanti Allah akan memberikan pertolongan dengan sholat. Dan yang terakhir yang lebih dahsyat sekali adalah dalam hadis Rasul sampaikan bahwa yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Maka peliharalah sholat, maka insya Allah kita akan dapat terpelihara dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dipelihara sholat, semakin kita terpelihara dari azab Allah nanti. Kita berdoa kepada Allah kiranya kita tidak pernah tercelup secelup pun ke nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa semua. Apalagi bagi Catin, calon pengantin yang akan melalui rumah tangga, jangan pernah ditoleransi dirimu untuk meninggalkan sholat 1 kali pun juga. Karena cita-citamu dalam menikah dalam dapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tak mungkin didapat kecuali dengan menjaga sholat. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.